Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi. Wa qala lan wis ngendika sapa Al-Habib Abdullah ibni Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'a lan muga-muga paring manfaat sapa Allah bihi kelawan Al-Habib Abdullah Al-Haddad dawakan tadhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'un. Tadhabu bakale ilang apa ad-dunya dunya syai'an fa syai'an kelawan sithik-sithik. Berarti mana nih setunggal-setunggal lagi. Fasyai'an kelawan suwi-suwi kang sithik, fasyai'an nuli suwi-suwi kang sithik. Hatta layabqa sehingga ora tetep. Hatta layabqa sehingga ora tetep minha saking dunya apa syai'un suwi-suwi. Dunia itu mau enggak mau akan semakin hilang, akan semakin sirna lambat laun, sedikit demi sedikit. Karena memang ya sudah sunatullahnya, dunia ini makhluk yang fana. Ya memang dari sononya gitu. Dari sononya itu makhluk itu tidak bakok, tidak seperti Allah yang kekal abadi. Kalau makhluk itu sifatnya fana, pasti akan hilang, pasti akan sirna, akan ada habisnya. Itu memang begitu. Dari awal diciptakan memang karakternya begitu, akan hilang. Dan biasanya sedikit demi sedikit, tidak terasa tiba-tiba sudah banyak yang diambil dari kita, banyak yang hilang dari kita. Kados ya indra, panca indra, pendengaran yang tadinya awas, tadinya itu kuat pendengarannya, kalau sudah usianya sudah 50 ke atas misalnya, kadang-kadang sudah berkurang, pendengarannya sudah dikurangi. Rambutnya yang dulu semua masih hitam, tahu-tahu gak kerosok, sudah mulai memutih, sudah banyak yang putih. Yang dulu itu meripate, matanya itu awas, melihat masih jelas semuanya, sedikit demi sedikit sudah berkurang. Boyoke, otote, balunge sing riyen iku rasa, sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang. Zaman nom-noman ya-yaan, naik sepeda motor jarak ratusan kilo, PP dilakoni ini mboten piye-piye, ndak kroso kesel, ndak kroso piye. Nggih, kula ren Kediri Malang itu menempuh jarak sekitar 110 satu jalan, 110 kilo. Nek tengene guru kula niku. Niku mari sowan terus balik malih teng Kediri, pondok malih. Ora dek istirahat yang lama gitu loh. Bar sowan cukup 1 jam sowan, pulang lagi langsung Kediri. Berarti PP itu lebih enggak bagaimana. Enggak bagaimana. Artinya ya biasa saja. Saniki sekarang sini Kediri itu cuma 50-an kilo gitu. Kadang wis seloro kabeh sing ambeien krasa ora enak dan sebagainya. Itu sudah mulai berkurang. Padahal saya umur piro niki nggih. Sudah mulai berkurang. Niki nikmate dunya dan ini semuanya akan
hilang sedikit demi sedikit, hilang. Hatta la yabqa minha syai'un, sehingga nanti pada akhirnya akan sama sekali sudah hilang ya, ketika sudah meninggalkan dunia. Terus meninggal dunia ya sudah nggak ada lagi nikmatnya indera, nikmatnya napa jenenge, nikmatnya kehidupan di dunia ini, apapun yang di dunia ya sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah meninggalkan dunia. Niki maksudnya dawe Syekh Abdullah Al-Haddad niki nopo dengan dawuh ngeten niki, bahwa dunia ini akan perlahan sedikit demi sedikit akan meninggalkan kita, akan hilang. Niki artinya selagi ada kesempatan, selagi masih punya banyak peluang, ini mari kita gunakan apa yang kita miliki di dunia ini untuk mencari sebesar-besarnya manfaat untuk akhirat. Ngoten lho karepe. Karepe ngoten, mumpung saiki sehat seger waras, mumpung ya monggo digunakan sebaik-baik. Ku lek wis tuwek belum tentu bisa sesehat ini, belum tentu masih sekuat sekarang, belum tentu. Jangan sampai daune wala takunu kalladzina nasu anfusahum innazati fa kharaju fuqara ila ma'ad. Jangan sampai seperti orang-orang yang melupakan dirinya sendiri. Bagian dia untuk bekal di akhirat itu enggak diopeni, dia enggak siapkan sama sekali, sehingga nanti gilirannya ketika sudah dia harus berpindah menuju alam berikutnya, dia enggak punya sangu, enggak punya bekal sama sekali, karena di dunia ini dia enggak peduli dengan dirinya sendiri nanti. Pokoknya sekarang saya urusannya nuruti seneng saiki, sehingga tidak mikirkan nanti bagaimana di akhirat. Akhirnya seneng-seneng tok ngoten. Hingga nanti baru kerasa ketika meninggalkan dunia, ternyata belum punya bekal untuk mengarungi alam yang berikutnya. Ibu dengar wong arep bepergian, arep mau melakukan perjalanan panjang, dia nggak siapkan bontrot, nggak bawa bontrot, nggak bawa apa, padahal dia tahu ada di sana nggak ada warung, di sana nggak ada orang jualan, nggak ada apa-apa. Biasanya kita harus bawa bontrot, umpamanya begitu. Lah kok enak-enakan saja, nggak nyiapkan bontrot. Ya udah, di perjalanan ya sengsara nanti, di perjalanan selanjutnya ya sengsara. Artinya dunia ini mau nggak mau akan terus semakin habis, semakin berkurang, semakin meninggalkan kita. Maka mumpung masih punya banyak kesempatan, mumpung masih banyak peluang, ya monggo kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bekal di akhirat. Belajar ngoten, belajar niku kan nggih arep ngenteni nanti semakin banyak kerepotan nanti kalau kita sudah memasuki dunia masa dewasa, apalagi sudah berumah tangga. Ini kan belajar ya tidak leluasa. Mungkin ya bisa, tapi tetap tidak bisa seperti waktu masih remaja, waktu masih muda itu kan kesempatannya enak, setiap saat bisa. Tidak begitu banyak urusan waktu itu, sekarang ini. Waqala radhiyallahu anhu, waqala lan wis ngendika sapa Al Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, kalamu ahlil ikhlasi wasidqi nurun wa barakatun wa in kana ghairu fasihin. Kalamu ahlil ikhlasi utawi ngendikane wong kang ahli ikhlas, ahli murni akan amal. Wasidqi lan wong kang temen, wasidqi lan kang temen iku nurun dadi padange ati, iku nurun dadi padange ati, jadi cahaya. Wa barakatun lan dadi akeh kebagusan, wa barakatun lan dadi akeh kebagusan. Wa ing kana lan senajan ana apa kalam, wa ing kana lan senajan ana apa kalam iku ghairu fasihin kang ora fasih, iku ghairu fasihin kang ora fasih.
Wa kalamu ahli riya ilan utawi ucapane wong kang ahli pameran, wong kang ahli pameran amal, wa takalufilan ahli merdi-merdi iku zulmatun dadi pepetenge ati, wa wahsyatun apa wa khaibatun lantuno, wa khaibatun lantuno, wa ingkana lan senajan ono opo kalamu ahli riya iku fasihan kang fasih, iku fasihan kang fasih. Hikmah kang nomor 88 saking Syekh Abdullah Al-Haddad, dawe tiang sing ikhlas dan orang itu sidik fillah, jujur fillah, orang yang sungguh-sungguh ndak banyakan napa ndak kebanyakan mengingkari Allah, sidik ma Allah, orang yang jujur pada Allah, ndak banyak mengingkari Allah, karkan dosa, karkan maksiat. Nurun wa barokatun wa ingkana ghairu fasihin, itu akan menjadi cahaya hati bagi yang mendengar, menjadi barokah walaupun tidak fasih, walaupun tidak fasih. Sebaliknya, kalamu ahli riya wa takalluf, kalau orang itu ahli riya dan memaksakan diri, memaksakan orang lain, itu menjadi kegelapan dan kerugian walaupun fasih, walaupun omongannya fasih. Kan kata tiang niku pinter ngomong, omongannya enak, yang mendengarkan juga seneng mendengarkan. Banyak tuh dai itu, ceramah itu yang dengarkan seneng, tiap kali ceramah yang datang banyak, tapi kadang nggak ada asarnya. Bar pengajian yo wis wong yo kabeh balik meneh, sing seneng rasani yo panggah seneng rasani, sing seneng adu-adu yo panggah seneng adu-adu, sing males ngibadah yo tetep males ibadah, sing senengane tukaran karo tanggane ya tetep tukaran karo tanggane. Padahal bar ngono ceramah sing enak, sing menyenangkan, asik, nggak terasa gitu kan. Tapi kadang-kadang mboten enten asari. Ada. Gitu. Terutama model-model pengajian umum ngoten niku lho. Pengajian ceramah-ceramah ngoten niku jane kan dipikir-pikir kadang-kadang hasilnya nggak terlalu signifikan. Nyun sewu ini. Pasti kurang signifikan dengan biayanya yang begitu banyak, dengan segala kerepotan yang dilakukan niku kadang asare kepada yang mendengarkan itu loh kayak nggak berberkas. Orang habis pengajian malamnya ikut pengajian, besoknya sudah lupa tadi malam ini apa yang diomongkan di pengajian itu apa, kadang sudah lupa, boro-boro dia mau mengikuti isi pengajian, kadang-kadang 11 nggak keingat lagi. Justru efektif itu orang ngajingnya tadi yang lebih efektif. Biasanya terus ngaji terus kondang ngelakoni kondangan dan difaham dengan baik. Walaupun kadang nggak menarik, kadang mari ngantuk, kadang mari. Tapi justru ini efektif. Makanya ini kata loh, tiang niku makanya nggak bisa kita melihat wong niku kiai iki manggungnya penak, ceramahnya bagus, ini lebih bagus daripada kiai sing gak iso ngomong, belum tentu. Ternyata memang tiang niku memang nggak pinter ngomong. Bahkan kiai-kiai besar banyak yang lekon sambutan ndak karu-karuan, susunan kata-katanya ndak karu-karuan. Artinya ndak mengasihkan sing denger ngene nggak, kadang kurang asik, kadang membosankan seperti didengar seperti itu. Nggak fasih kalau Tapi kalau itu orangnya orang ikhlas, orangnya sedih, insya Allah itu menjadi nur, menjadi barokah bagi yang mendengarkan. Nah, barokah ikhlas ini paling penting. Makanya kata zaman riyen niku nyuwun sewu, kiai-kiai riyen niku pesene mboten terlalu kathah sampai berjam-jam mboten lek dawuhi santri-santri ini.
Kadang ngeten santrine sowan, cuma dipeseni yo sing hati-hati yo le, sing hati-hati yo le. Hati-hati yo le ngoten tok niku lho. Resep tenan ting jero ati, santrine jan lek ngugemi estu. Arep nyapa-nyapa kelingan gurune hati-hati yo le. Arep nglakoni maksiat kelingan gurune hati-hati yo le. Arep berbuat yang bagaimana selalu teringat pesan niku. Namun dipeseni hati-hati ngoten tok niku imbasnya bukan main, manfaatnya bukan main. Kadang-kadang kan sing diceramai berjam-jam niku lho ya wis ilang begitu saja. Tidak membekas sama sekali di dalam hati. Nah niki sing betane nggih wong alam ahli ikhlas wasidqi niku. Walaupun ndak fasih niku lek wong tiange wong ikhlas wong insyaallah tetep nglaben ning batin sing ngrungokne niku nggih gugu, nggih diugemi, nggih dadekne kebaikan, dadekne barokah. Dadekne barokah. Riyen niku enten cerita. Ada seorang sufi, orang yang sufi, yang sederhana, sufi ulama besar tapi ya hidupnya sufi sederhana cukup namanya sih di India. Dia itu pada waktu itu mau wudhu di sungai gitulah, mau wudhu kebetulan di sekitar itu ada wanita-wanita Hindu. Wanita Hindu ya pada ngali sama-sama ngali. Itu cuma mawon. Kebetulan beliau itu membawa beberapa batu biasanya buat ngitung apa kalau saat ini mungkin tasbih ya batu ceblok apa batu ini ya dirunce kayak tasbih itu jatuh kan waktu jatuh kan kaget la ilaha illallah pas ini jatuh itu loh beliau spontan mengucap la ilaha illallah lah itu yang dengar gitu loh kok tiba-tiba itu kesetrum kaya padha muni kabeh. Orang-orang wanita-wanita itu, orang Hindu. Padha muni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Padha ngoten terus. Sampai pulang mlaku mulih niku sik muni sampai ke bawah ke kampungnya. Dari sungai itu. Kesetrum wong muni la ilaha illallah ngoten. Satu omongan yang bahkan tidak terlalu disengaja. Niki nek sing anu sangka wong ikhlas wong ahli. Wong wali takor marang Allah. Wong soleh bisa nyetrum lho wong itu beberapa orang perempuan nih ceritanya itu kok jumlahnya berapa yang cerita niku beberapa orang perempuan nih sampai melaku mulai nih la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai ke bawah pulang sampai ke kampungnya sampai semua bingung fenomena apa ini kejadian apa ini sampai kemudian ujung-ujungnya kemudian hampir sebagian besar orang kampung itu terus masuk Islam. Barokah ini kan barokah ini kan bertambahnya kebaikan yang terus bertambah itu barokah namanya. Barokah yang terus menerus bertambah. Nah, barokah ini kan tuh ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan itu barokah. Nah, ini omongan barokah ini ya terus engko dadekne apik nang wong liya, dadekne apik imbasnya ke banyak orang yang jadi kebaikan itu namanya barokah. Makanya istilahnya mau rizki yang barokah itu ya rizki yang kemudian menjadikan banyak kebaikan. Panganan barokah itu ya bisa panganan itu membawa kita melakukan kebaikan. Itu jenenge panganan barokah. Duwe anak barokah. Mbah jumlahe sithik mbah jumlahe akeh. Anak niki ndadekne banyak kebaikan. Ora malah dadi fitnah, ora malah dadi coba. Anak isine ming nyusahne wong tua, malah isine ming dadi fitnah wong tua, polahe malah dadi wong tua banyak urusan dengan orang lain, mboten ngoten. Entah banyak anaknya sedikit atau anaknya banyak, lek barokah niku yo menimbulkan banyak kebaikan. Ilmu barang niku lek barokah nggih. Dari ilmu itu akan muncul banyak kebaikan. Orang malah ilmunya jadi madharat, ki ngapusi wong, nek dibuat golek helah. Ilmu kok cuma belajar suwe-suwe ngaji suwe-suwe meng arep golek rusuh-rusuh ben golek hukum sing mudah-mudah sing ringan-ringan ngoten tok yo niku piye niate ngono.
ilmunya itu membawa kebaikan, terutama juga kalau bisa kebaikan bagi banyak orang ini berkah, barokah. Makanya nggih termasuk kalam niki kan nggih termasuk kita mengkaji kitab-kitab para ulama. Ini kan dari kalam dawuh-dawuh beliau. Nah, makanya ting pesantren itu dipilih, padahal kitab niku macam-macam banyak. Dipilihkan kira-kira yang mualifnya, musonefnya, pengarangnya itu memang ma'ruf, sudah dikenal, track recordnya bagus. Nah, kayak kitab Jurumiyah. Niku ting pesantren manapun rata-rata ya punya kurikulum kitab Jurumiyah. Padahal kitab Nahwu itu nggak hanya Jurumiyah, ya banyak kitab Nahwu. Tapi mungkin salah satu alasannya ya dipilih salah satu lah yang mana Jurumiyah dipilih. Karena ceritanya konon pengarangnya Syekh Son Haji Al-Ajurumi. Al-Ajurumi itu nama daerah Al-Jurum. Makanya terus kitabnya Al-Ajurumiyah. Kok mau sing aran pian wong Melis itu Al-Melisiyah, ngono kira-kira kitab Al-Melisiyah. Karena nama daerah pengarangnya Al-Ajurum. Al-Ajurum jadi kitab Al-Ajurumiyah. Son Haji, Syekh Son Haji. Menurut riwayat beliau itu setelah ngarang kitab Jurumiyah niku selesai, mau diperbanyak, mau diajarkan ke orang lain, mau niku beliau masih belum mantep. Aku ngarang kitab iki tujuanku apa lillahi ta'ala tenan apa ndak? Apa ada bau-bau ben masyhur, ben dilembong, ben piye ngoten? Lillahi ta'ala tenan apa ora kuwi? Akhirnya beliau menguji. Wes tak tes tenan ya. Ini tahanan. Kitab ini kan dia nulisnya ya pakai tinta anu dulu ya. Tinta yang mungkin kena air juga hilang. Tinta-tinta zaman dulu nulisnya itu. Dan kertas-kertasnya juga kertas bukan yang kualitas seperti sekarang mungkin ya, nggak tahu juga sih. Nah, itu terus ditali. Kitabnya itu ditali ini terus dikasih batu pemberat, duncal nih neng kali. Mari ngarang kitab nih lo. Terus selesai ngarang kitab itu duncal nih neng kali. Kayak aku ikhlas dan aku bener-bener ikhlas, kitab kayak ora bakal rusak. Nek kitab kayak rusak berarti aku seurung ikhlas. Dijarne selama sehari semalam, sesuk didelok digoleki. Dicari di dalam sungai itu, dintas kitab kita utuh, tulisannya nggak ada yang rusak, nggak ada. Alhamdulillah akhirnya berani diajarkan, berani. Ngoten niku Mas ngetes ikhlas ora ngoten sampai ngoten niku. Ucah ilang ya wis berarti aku ndak ikhlas ngono. Nggak ternyata rusak, telepone kali ngono kertasnya rusak atau tulisannya tintanya pudar dan sebagainya. Ya sudah, gak sido wis. Kitab Jurumiyah. Makanya Jurumiyah diajarkan di pesantren-pesantren, di semuanya hampir semuanya mesti mengajarkan pakai kitab Jurumiyah. Sampai dinazamkan juga dijadi kitab Imriti. Imriti kan Jurumiyah yang dinazamkan sebenarnya. Imriti itu kan dari Jurumiyah dibuat nazam. Niku kalamul ahli ikhlas maksudnya nurun wa barokah walaupun tidak fasih. Kadang-kadang dalam kitab itu kadang-kadang susunan kata-katanya kadang bikin bingung nih ya. Mana belajar Fathul Mu'in niku kata-katanya kadang loncat-loncat kemana-mana. Nggak seperti misalkan Fathul Qorib. Fathul Qorib itu kan mudah. Urutannya itu mudah. Urutannya ya ini terus ini. Susunan kata-katanya. Fathul Mu'in kadang itu loncat-loncat gak karuan. Mungkin ini rujuk atuh banget nang ndi ngono. Tapi ini nggih. Walaupun begitu kalau karena ini ulama-ulama yang mengarang nggih min ahlil ikhlas min ahli sidqi ya barokah. Wa qala radhiyallahu anhu. Wa qala makane kok enten ulama sing gak patek iso muni, gak iso ceramah, gak iso anu ojo diremeh. Kadang-kadang sing mandi sing ngoten-ngoten niku gitu. Sing dawuh mandi kadang-kadang sing ngoten-ngoten niku kadang-kadang. Sing wong endi klu ora tau nyanti-nyanti. Dikon anu ora patek saged dawuh-dawuh yang
banyak itu tidak begitu bisa kadang-kadang ya. Justru ketika 1-2 patah kata itu barokah kadang-kadang jadi baik, jadi kebaikan yang banyak. Aqala radhiyallahu anhu wa qala lan wis ngendika sapa Al Habib Abdullah Al Haddad radhiyallahu anhu, man lam takun lahu basiratun tahdihi tola ta'abul muallimina wal muadibina fihi. Man utawi sapane wong iku lam takun wis ora ana iku lahu kaduwene man apa basiratun peninggal ati tahdihi kang nuduhaken apa basirah ing man tola mongko dadi suwe apa ta'abul muallimina kangelane pira-pira guru wal muadzibina lan pira-pira wong kang mulang tata krama fihi ing dalem man. Oke, masalah fasih ndak fasih kados niku. Kados ceritanya Nabi Musa ini kalau. Nabi Musa ini kan ketika Gusti Allah kan dadi rasul, dadi nabi. Niku kan Nabi Musa sempat piye nggih? Gusti pripun nggih kok kula kan dakwah niku lho. Wong kula ngomong niku cedal. Nabi Musa ini kan waktu kecil pernah makan mawa. Napa mawa niku bahasane? Bahasa Indonesia apa? Hah? Bara api. Kalau kon milih roti apa mawa? Jenis cilik kan menarik mawa gitu. Menarik bara api itu. Roti kan ya jelek bentuknya. Roti ini harus dipilih dipangan. Ilate mlonyo. Nabi Musa niku zaman cilik niku. Lah nalika ageng sampe anu cedal. Napa? Enggak patah jelas ngoten lek dawuh. Pokoknya ketika Allah dijadikan Rasul, jadikan Nabi untuk berdakwah kepada Fir'aun, kan kok kula to wong kula niki mboten fasih. Harun niku mawon sedulur kula Harun niku sing dadi nabi utamane. Ceritane kan mriku Nabi Musa itu nabi utamanya yang dakwah ke Fir'aun. Nabi Harun itu kan menyokong, membantu kan. Harun mawon lho sing jadi pemain utamanya. Kula sing ewang-ewangi mawon. Mboten. Urusan ngene iku Gusti Allah ora milih ora fasih ndak fasih. Iki masalah wahyu. Masalah tugas, wis tugasmu ya kuwi ya. Mbuh fasih mbuh ora fasih. Lho, Allah itu milih bukan dari segi fasih ndaknya bisa dakwah ini harus dilakukan. Belum tentu yang fasih ini lebih fasih itu yang jadi pilihan utama oleh Allah. Tentu yang tidak fasih yang dipinggirkan belum tentu. Karena nomor tugas ya berarti tandangi, ada tandang. Fasih tidak fasih, bagus tidak bagus penyampaiannya, ya. Isone kalau ngopong ini tuh dilakoni. Nih wow. Malam takun lahu basiratun. Ini nomor 89. Malam tahapun lahu basiratun tahtihi tola ta'abul mu'allimina wal mu'adibina fihi. Orang yang tidak memiliki basirah yang bisa memberi hidayah, menunjukkan pada dirinya. Ini orang ini maksudnya muta'alim, murid muta'alim, orang yang belajar. Murid kalau tidak punya basirah, tidak punya ketajaman mata hati, jadi belajar itu enggak disertai dengan mata hatinya juga ikut dibuka. Nggak cuman akalnya tapi batinnya juga dibersihkan, juga mantep untuk menerima ilmu. Nggak dibarengi itu. Maka tola ta'abul mu'allimina wal mu'adibina. Maka orang yang mengajar gurunya, orang yang mendidiknya ini niscaya akan susah banget. Lama banget mengalami kesulitan. Susah untuk membawa ini jadi orang yang cepat, jadi orang yang baik dan semuanya susah. Kalau muridnya sendiri tidak mau memakai basirohnya, memakai mata batinnya juga untuk menerima ilmu. Jadi kalau cuma dipakai ilmu itu hanya kupingnya saja yang dengarkan itu saja, tapi dia batinnya tidak taslim,
Berarti tidak menyerahkan diri untuk terhadap ilmu itu, tidak fokus kepada ilmunya itu. Ya susah. Yang mengarahkan ini susah. Gak nyaut-nyaut ini. Gak bener-bener ya bacanya. Termasuk diantara Basiroh Siti Masun ini adalah bagaimana sikap kita terhadap guru. Bagaimana sikap kita terhadap guru. Semakin kita terhadap guru itu percaya, husnudzon, takzim, ini akan semakin mudah ilmu itu bisa terserap, ilmu itu bisa berpengaruh terhadap murid. Tapi muridnya rapatnya ngandel karo gurune, dimana brengkel lah, diarahne ngene tukang kon ngene atau gelem lakoni, kon sinau ya ogah, kon anu ya moh sembarangan moh. Itu berarti kan tidak percaya dengan gurunya. Seperti itu. Dia tidak ada rasa hormat kepada gurunya. Nah ini susah. Susah bagaimana bisa ilmunya itu bisa memberi asar, memberi dampak kepada dirinya. Susah. Dawe kula menukil kula asal kata-kata saking Al-Imam Ali ibni Hasan Al-Atos, Habib Ali ibni Hasan Al-Atos. Aku tulis, kalau wakil iseng-iseng ada postingan salah satu guru saya itu, kok menukil kata-kata ini, kok api. Dawe Imam Ali bin Hasan Al-Atas ini, annal mahsul minal ilmi wal fathi wan nur ani al-kasfil hajbi ala qadri adab ma'asyih. Yang dihasilkan dari ilmu, dari futuhnya hati, terbukanya hati dan cahayanya ilmu itu ala qadril adab ma'as syekh, sesuai kadar adabnya kepada guru. Semakin kecil adab pada guru ya semakin kecil ilmu itu memberi nur, memberi cahaya bagi orangnya. Semakin besar adabnya kepada gurunya ya semakin besar ilmu ini akan berdampak kepada yang mempunyai ilmu itu. Jadi ilmu ini enak labete, enak asare bagi orang yang memilikinya. Wa ala qadri ma yakunu kabura miqdaruhu indaka yakunu laka dzalikal miqdar indallahi min ghairi syakkin. Dan sebesar kadar itulah rasa kita, mahabbah kita, ta'zim kita pada guru itulah yang menjadikan sekadar itu pula kemuliaan orang dari ilmu itu di hadapan Allah, di sisi Allah. Indallahi min ghairi syakkin. Jadi penting sekali untuk ilmu itu enggak hanya sekedar kita sepenting dapat informasinya, tapi juga kita barengi dengan sikap kita terhadap muallimnya, sikap kita terhadap ilmunya, menerima ilmu itu bagaimana. Jadi kalau yakin mantep karo ilmu niku. Teng imritian idil fatah hasba tiqati rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seseorang itu akan hasbak tiqati rufi, akan dimuliakan, ditinggikan berdasarkan kemantepannya, i'tiqadnya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Lek dia ndak mantep dengan ilmunya, ndak percaya karo arahane gurune, ndak percaya dengan pengajaran gurunya, dia nggak mau ngerjain apa-apa diarahkan begini ndak mau, diarahkan begini nggak mau. Ya lam yantafi, ya nggak akan bisa ngambil manfaat. Suwi-suwi le ngaji ya mek ngono-ngono, ndak ada perubahan yang signifikan. Ini perlu ndak hanya satu arah kan. Ndak hanya gurunya sing mententang marang harus muridnya ogah-ogahan. Ya harus seimbang dari kedua belah pihak. Bahkan ditambah lagi dengan orang tua yang selalu support, mendoakan dan sebagainya. Nah, inilah ilmu itu bisa benar-benar kita raih dengan segala kebaikan. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala lan wis ngendika sapa Al Habib Abdul Al-Haddad radhiyallahu anhu, man takabbara 'alal haqqi wa ahlihi ibtalahu lahu bidzulli wal batili wa ahli. Man utawi sapane wong iku takabbara lamun gumedhe sapa man alal haqqi ing atase Allah kang maha hak wa ahlihi lan ahline hak ibtalahu mongko
nyoba ing man sapa Allah Gusti Allah bidzuli kelawan ino wal batil lan batil wa ahlihi lan ahline batil. Fayastami'u mongko dadi kumpul alai ngatasi man inda zalika ing dalem nalikane mengkono takabbaro inda zalika ing dalem nalikane mengkono takabbaro apa musibatani musibah loro wa uqubatani lan patrapan loro wa tafutuhu lan pot ing man pot iku ilang apa mangkobatani penggawe mulya loro wa masubatani lan walsan loro. Barang siapa yang takabur alal haq, takabur pada Allah itu dia nuruti karepmu dhewe. Artinya prinsipmu dhewe, angen-angenmu ngono ya ngono, gak peduli bagaimana ajaran yang semestinya. Itu takabur kepada, misalkan diajarne Gusti Allah niku siji. Gusti Allah niku wahidun, setunggal. Enggak ada duanya. Dia angen-angen po ya iso. Engko urusan iki sapa sing ngurusi? Iki sing ngurusi sapa sing ngurusi? Aku cocok karo nek dewa-dewa ngono kae. Nek dewa Siwa, dewa bapane seperti itu. Dewa Wisnu, dewa semacam. Misalkan seperti itu loh. Nuruti dia angen-angene ngono. Kok lebih logis begitu. Akhirnya dia mosok luwih pas prinsipku timbangane ajaran. Dia gumedhe nih takabur. Jadi tidak mau mengakui keesaan Allah misalkan. Atau dia menyekutukan selain Allah, bukan Allah dengan yang selainnya. Ora iso iki lek ra dewangi nyambut gaya anu dewangi anu barang niki ora Gusti Allah tok diperannya ini. Lek gak dewangi anu aku usaha keras banting tulang dan sebagainya ndak bisa menghasilkan kekayaan sekian. Allah itu cuma ya awalnya saja ngono. Jadi dianggap sing kuasa anu memang orang yang Gusti Allah. Atau ya takabur pada Allah termasuk juga tidak menjalankan perintah, tidak meninggalkan larangan. Dia meremehkan Allah. Diperintah ini ra nglakoni, dilarang ini dilakoni. Itu namanya juga takabur alal hak pada Allah yang hak. Termasuk itu bentuk berarti sombong. Orang sombong itu niku. Dia tidak merasakan dia sebagai hamba. Dia rumongso nggak penting. Manut perintah itu nggak penting. Meninggalkan larangan itu nggak penting. Suka-suka gue, itu untuk takabur pada Allah, pada al-haq wa ahli. Ahli hak itu ya para nabi, para rasul, pada para penerusnya, para ulama, para solihin dan sebagainya. Itu namanya ahlinya Allah. Pada ahlinya Allah yang hak tadi. Orang yang takabur pada Allah, takabur pada ahlinya Allah, pada nabi, pada dia mengingkari para nabi, dia tidak mau mengikuti para ulama, itu takabur. Ibtalahullah bidzulli, maka pasti ini oleh Allah akan diberi bilahi, akan ditimpakan kesengsaraan, kehinaan wal batil wa ahli, dan dia akan bertemu dengan kebatilan dan orang-orang yang melakukan kebatilan. Artinya wong niku lek ndak manut nang al-haq itu Allah, yo maka dia akan terjerumus pada manutnya pada al-batil itu ya setan dan sekutu-sekutunya itu al-batil. Ya berarti dia malah gak mau jadi hambanya Allah, jadinya dia jadi hambanya nafsu, hambanya setan. Mana berarti? Jadi ini ngoten. Fa yastami'u alaihi inda dzalika musibat. Lek pun ngoten niku. Maka orang itu akan mendapati dua musibah dan dua siksaan. Ya niku dadi ino di hadapan Allah dan ahlinya Allah.
Lah dia menjadi hina karena dia kemudian jadi pergaulannya. Jadi malah circle-nya dia, lingkungannya dia malah ya para setan dan kawan-kawannya nih. Dia jadi pro karo setan dan kawan-kawannya itu. Jadi sekutunya itu malah. Wa tafutu mangkobatani wa masubatan. Dia melewatkan, dia kehilangan dua hal yang baik dan dua balasan. Artinya dua hal yang baik itu apa? Yaitu tawaduk. Harusnya kalau dia tidak takabur dia bisa tawaduk. Yang mana orang yang tawaduk, man tawadu'a faqad rafa'ahullah. Ini pernyataan. Barang siapa orang itu mau tawaduk maka akan dimuliakan oleh Allah. Nah ini dia kehilangan kesempatan itu gara-gara takabur, dia malah tawaduk gitu. Dan jika balasan kebajikan, balasan apa jenenge pujian orang ataupun balasan di akhir tidak akan didapatkan. Makanya jangan sampai lupa dari sifat hamba sebagai hamba. Jadi ojo nuruti karep, nuruti nafsu sehingga nggak peduli karo takdir, nggak peduli dengan ketentuan Allah. Oleh kabeh niku malih nyalane Gusti Allah nyalane. Kok malih Gusti Allah kon manut kita itu kan ya nggak pas tuh. Itu berarti kita nggak merasa sebagai hamba. Padahal al-ubudiyah asraful makom. Makom derajat sebagai hambanya Allah itu derajat yang paling tinggi. Makanya ini kok bolak-balik. Muhammadan abduhu wa rasul. Al-mu'minu. Nah, kita kabur mulane. Niku napa jenenge? Imtisalul awamir kalau istinabun nawahi niku penting sekali. Niku menunjukkan bahwa kita tidak takabur kepada Allah. Al-mu'minu utawi wong mukmin. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala ngendika sapa Syekh Abdul Al-Haddad, al-mu'minu utawi wong mukmin iku ya tajawwazu gegampang atau milang-milang gampang sapa mukmin fil adati dalam pira-pira pengadatan, pira-pira kebiasaan. Wala yatajawwazulan ora gegampang sapa mukmin fil ibadati dalam pira-pira ibadah. Wal munafiqulan utawi wong munafik iku yatajawwazu gegampang sapa munafik fil ibadati dalam pira-pira ibadah. Wala yatajawwazulan orang gegampang sapa munafik fil adati dalam pira-pira kebiasaan. Pira-pira kebiasaan. Bedane wong mukmin wong munafik niki. Orang mukmin itu orang mukmin itu menganggap mudah, napa? Enggak ribet kalau urusannya fil adat. Al adat ini maksudnya an-nafsaniyah, kebiasaan untuk diri sendiri. Ya yaktafi bin qadru darurat. Artinya kebutuhan soal makanan, soal berpakaian, soal tempat tinggal, soal napa? Kendaraan dan sebagainya. Itu ndak ribet. Wis ngenek ya wis lah. Ala qadril darurat kan. Sempetnya aku iso urip ya wis. Enak ra enak urusan keri. Ngono iku enggak bikin ribet urusan kebutuhan dirinya sendiri, dia enggak ribet, dianggap gampang. Niku wong mukmin tenan ngoten niku. Berarti ora bingung kalau enggak begini enggak mau, kalau enggak begini enggak mau, pokoknya wis ngene ya kena. Baju ya bagaimana ya, sebenarnya nutup aurat ya enggak apa-apa. Enggak bagus enggak apa-apa, enggak mahal enggak apa-apa. Pakai sarung yang yang murah-murah juga apa-apa, yang penting nutupi aurat sudah dipakai. Enggak perlu harus yang BHS. Misalkan BHS itu harganya jutaan. Sarung BHS itu harganya ada yang sampai 1,5 juta. Sarung ya. Anak kula tak ijolne atlas oleh oke lek ngoten mikir-mikir kan ngoten nggih. Ijole sing rega 60.000-an 70.000-an lah ya oleh oke lek ngoten. Sarung BHS harganya 1,5 juta. Harganya 1 juta. Kadung duwe ngoten susah lek ngrumat, gak oleh kena sabun. Lek jemur di penteng, ora oleh kelet ngoten. Sudah mahal nyusahin lagi gitu kan. Mahal nyusahin. Kula enggak ada sarung BHS niku, enggak ada. Ada beberapa, jarang saya pakai.
Tapi itu gratis soalnya. Soalnya sudah dikasih. Nek tuku ya eman-eman duitnya soalnya. Gak kelakon lek tumbas enggak kelakon. Ada urusan. Tapi jarang dipakai. Males nih loh. Reksone susah. Reksone susah. Artinya wis mending sak enake lah. Wadimor rite oke, ngono mamane. Mau cap apapun oke lah. Tidak ada masalah. Ini wong mukmin urusan adat, makanan, pakaian, pokoknya untuk kebutuhan pribadinya itu tidak ribet, gampang saja lah. Ini nggak masalah. Ini biar oke. Mangan ngenean, semuanya ya. Rata-rata cepleh, apa-apa, semacam itu. Urusan dibikin gampang. Wala yatajawazu fil ibadah. Tapi kalau urusan ibadah tidak diremehkan. Ora kok terus kira wis genep porong lek wudu iki. Lek baso wis sampai teko sikut porong, alas ora apa-apa lah. Soalnya mboten ngoten. Lah saruh kuwi mangki suci tenan ora kena najis apa ora? Alas anggap ae suci wis ngono. Mboten ngoten niku ngremehne. Lek urusan ibadah diperhatikan betul. Diopeni betul, tingati-ngati tenan. Niki wong mukmin ngoten. Urusan pribadi, urusan kebutuhan pribadi wis gampang lah saene, ndak ribet. Tapi urusan ibadah ngati-ngati, diperhatikan betul. Sudah memenuhi syarat apa belum? Ndadekne batal apa ora? Ndadekne ilang ganjaran apa ora? Ngoten-ngoten itu diperhatikan betul. Ini orang mukmin yang gitu. Wal munafiqu yatajawazu fil ibadat wa la yatajawazu fil adat. Kalau orang munafik kebalikannya, urusan ibadah diremeh nih, urusan kebutuhan pribadi ndak mau yang simpel-simpel, ndak mau, maunya harus perfect, apa perfect, harus serba sempurna. Kalau nggak gini mah nah ini wong munafik. Jadi urusan ibadah kuali aneh. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala lalu ngendika sapa al Habib Abdullah al Haddad radhiyallahu anhu, malam yatahim nafsahu fi kulli wirdin wa sadrin wa qa'a minha kullul balayal kubari. Man utawi sapane wong iku lam yatahim ora waspada sapa man, ora waspada sapa man nafsahu ing atine man utawa nafsune man fi kulli wirdin ing dalem saben-saben perkara kang den tekani, wasodren lan perkara kang den tinggal, waqa'a mongko tumibo minha saking nafsuhu apa kulul balaya sekabehane pira-pira bilai musibah bencana nih al kubari pira-pira kang gede. Barang siapa yang tidak waspada, tidak peduli dengan nafsunya, maksudnya tidak waspada ini ku tidak dititeni ini loh, bikin turuti ya mawon, itu jenenge tidak waspada dengan nafsu. Pokoknya apa itu turuti, pengen apa turuti. Padahal nafsu itu al-ammarah bis. Nafsu cenderung akan mengajak pada yang jelek-jelek. Walaupun awalnya kadang-kadang itu bagus, jenenge nafsu itu ujung-ujungnya mana mengajak yang jelek-jelek. Wong kakek ngomong, akan ngobrol, nongkrong, ngobrol. Walaupun awalnya itu ngobrol-ngobrol yang enggak madorot, ngobrol-ngobrol yang biasa. Susu iso ngomongnya sih jadi mah badur. Mau ngomongnya resep masakan mau nih. Nah, jadi kan cara nih gawe pecel itu piye to? Oh ngene bumbune iki. Oh nih tambahan ya enak. Misalkan begitu. Sebenarnya selesai, kalau sudah selesai itu ya sudah mestinya. Tapi karena ngobrolnya diteruskan, tadinya cuma ngomong makanan, yang ini kan tidak masalah, ngomong makanan saja, resep makanan. Susu malah rasanya ngomong nih rasa. Oh tapi kayak anu apa? Gaya pecel rawa enak. Iya nyatu kayak gaya tok ra iso. Ya pecel rawa enak aslinya. Nah, seperti itu akhirnya dia merasani kemana-mana akhirnya. Bisa kemana-mana. Itu kalau dituruti. Udah nongkrongnya dituruti, kepinginan dituruti berarti itu cenderung akan mengajak yang jelek-jelek. Maka harus waspadai.
fi kulli wirdin wa sodrin, segala yang kita lakukan, segala yang kita tinggalkan harus diteliti. Ini nuruti nafsu apa enggak? Kalau orang tidak mau waspada terhadap nafsunya, waqa minhal kullul balaya al-kubar, segala musibah, segala bencana, segala bilai yang besar-besar akan menimpa padanya kalau selalu nuruti nafsu, selalu nuruti nafsu. Maka ya, apa yang harus dilakukan? Ya harus selalu diteliti, selalu diteliti. Kalau memang nafsunya ini bisa dikendalikan, bisa, harus nggak usah dituruti, nggak usah dituruti. Ya zamu ayu khalifah nafsah, jadi nulayani nafsu, nulayani nafsu. Artinya jangan kebiasaan. Angker dia karep mesti pengen turun terus gitu. Jadi harus dilatih untuk tidak dituruti. Wa qala radhiyallahu anhu, itu dampaknya nuruti nafsu ini pada karo termasuk bentuk hubud dunya ini kan ngoten niku, nuruti nafsu. Padahal jawe hubud dunya raksu kulli khotiatin. Senang dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan, perbuatan dosa itu ya awalnya dari hubud dunia. Nah, kok mulai kulul balaya ini semua bencana musibah itu akan dialaminya kalau terlalu senang nuruti nafsunya, tidak waspada terhadap nafsunya sendiri. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala lawas ngendika sapa Al Habib Abdul Al Haddad radhiyallahu anhu, rubata'in ilal hawa wa tabi'ah wa huwa yata'i annahu yad'u ila dini wa syari'ah. Rubata'in pirang-pirang wong kang ngajak, pirang-pirang wong kang ngajak ilal hawa marang hawa nafsu, wa tabi'atilan watak Allah, wa tabi'atilan watak Allah, wa huwa halu ta'in iku ya ta'u ngaku-ngaku sapa ta'in annahu ing temen sedune ta'in iku yat'u ngajak-ngajak sapa ta'in ila dini marang agama, ila dini marang agama wa syariati lan syariat, wa syariati lan syariat. Banyak sekali orang yang mengajak pada hawa nafsu, mengajak pada tabiat yang jelek, tapi dia ngaku-ngaku orang yang mengajak pada kebaikan, pada agama dan syariat. Niki perlu dianu. Kadang enten tiang niku koyo-koyo niku memang ngajak uang untuk berbuat baik, dakwah di jalan Allah. Koyo-koyo. Tapi sakjane nawa itu nih ndak ngono. Sebenarnya dia ada begitu. Ada orang itu ceramah kesana kemari ceramah, seolah-olah disawang wong ngaku-ngaku nih DE, rumah sana DE itu juga. DE itu mengajak kepada dakwah ilallah, mengajak orang lain kepada agama Allah. Padahal sakjane motifnya terdalam dari batinnya itu sakjane dia cuma mau cari duit mamane. Sing harap-harap mau amplopane. Itu pemeran amplopane ya ora gelem nyang. Diundang ceramah anu juga gelem budal. Atau yang dicari itu masyhurnya, kemasyhurannya, popularitasnya. Ini naudzubillah. Nah ini gak rumoso kadang ini. Rumoso pede dia diceluk ustaz, diceluk adu barang no. Tapi merasa dia sudah banyak berdakwah, banyak beramal. Padahal motifnya dia dakwah, dia amal sajane dalam batinnya sajane dia nggak peduli. Orang-orang itu mau jadi baik, mau ikut apa yang saya omongkan apa enggak peduli. Yang penting amplop. Misalkan, nah ini kadang orang itu ngaku-ngaku sebagai ad-da'i ilallah, ad-da'u iladdin wa syariah, tapi sajane ad-da'in ilal hawa wa tabi'ah. Dia itu sebenarnya hanya nuruti nafsunya saja. Yep. Cara ngukur niki ya rasa ndelok wong lah, ngukur awake dhewe ngono nggih. Cara ngukur nggih karek anu umpama dhewe diundang wong terus diamplopi, sok diundang meneh semangat ora ngono. Oh nek amplope semangat. Tahu lah undangan teko kono tiba-tiba gak dikai apa-apa. Ngono sok diaturi rono meneh ngono. Alah ora apa-apane males aku ngono. Diundang semaan umpamane nggih. Ternyata mulai ya ora diamplopi ora dikai apa-apa. Baru kon semaan meneh sesuk nang omahe kuwi garing. Gak ada apa-apanya, males saya jadi ngono. Nah, itu berarti
awake dhewe iki lek anu iki jane orang ngajak kepada kebaikan, ora dakwah ilatin wa syariah sakjane nuruti hawa nafsu. Ini harus diwaspadai hal seperti ini. Al ilmu alaika wa qala radhiyallahu anhu wa qala ngendika sapa niku contoh nggih, contoh. Contohnya liya-liyane contoh nggo ora mari-mari. Salah satu contoh ngoten niku. Wa qala ngendika sapa Al Habib Abdullah Al Khattab radhiyallahu anhu, al ilmu alaika hatta ta'mala bihi. Al ilmu utawi ilmu iku alaika melarat ing atase sira. Iku alaika melarat ing atase sira hatta ta'mala sehingga ngamalaken sapa sira, sehingga ngamalaken sapa sira bihi kelawan ilmu. Fa idza ambil tamu kaya dalem nalikane wis ngamalaken sapa sira bihi kelawan ilmuka, bihi kelawan ilmu, kana mongko ana apa ilmu iku laka manfaat marang sira. Tidak ini bahasa al ilmu alaika, al ilmu laka burini. Lek alaika berarti ilmu itu jadi madorot. Ilmu itu justru menjadikan bahaya buat kamu. Lek al ilmu laka, ilmu itu menjadi manfaat buat kamu. Ilmu itu bisa mengantarmu ke neraka, toh ilmu itu juga bisa mengantarmu ke surga. Ana wong iso mlebu neraka, mlebu swarga gara-gara ilmune ya saged. Enek wong mlebu neraka gara-gara ilmune. Enten dawuh napa nika? Man pripun nika? Fa'alimun teng adab zubat niku. Fa'alimun bi ilmi lam ya'laman, dalam fa'alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasat. Ngazaman zubat, ngazam fakir. Kalau wong alim tidak mau ngamal ning ilmu nih, maka dia disiksa lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala, daripada orang yang menyembah berhala. Karena apa? Dia ilmu ini gak dilakoni, berarti kan ya perintah gak dilakoni, perintah agama gak dilakoni, larangannya malah diterjang. Kenapa? Pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tahu itu kan jelas lebih parah daripada pelanggaran yang dilakukan orang yang enggak tahu. Makanya dawuh niku, wong duwe ilmu kok terus gak dilakoni, gak diamalne ilmune, mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Maka dia disiksa lebih dulu daripada orang yang nyembah berhala. Sampai ngoten niku. Makanya ya kudu diamal nih. Belum bisa sepenuhnya 100% ya, berapa persen diamalkan. Toh dengan diamalkan itu ilmu akan semakin berkembang. Kita itu belajar kan nggak lama gitu. Belajar suwe-suwe ini berapa tahun sih? Mondok itu paling 10 tahun, 15 tahun lah, lama-lamanya kan begitu. Kalau perempuan kadang-kadang malah baru 5 tahun wis payu. Baru 3 tahun mondok wis payu. Nah, kan ngaji 3 tahun itu oleh apa? Kadang-kadang begitu. Roh kitab-kitab mana-mana belum, pengetahuannya masih belum banyak. Tapi lek gelem nglakoni sing sak eneke sing dingerteni dilamalne, dilakoni. Lek perlu diulangne nang liyane. Iso-iso ala-ala ya ala diulangne, iso mabati diulangne nang wong liya, diamalne. Maka akan berkembang. Man amila bima alima warasallahu ilma malam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan apa yang sudah diketahui akan oleh Allah diberi waris, akan diberikan oleh Allah mengetahui yang belum diketahui. Dengan diamalkan ilmu itu akan berkembang terus. Mudah pinter wong niku gelem karo ngamalne niku mudah tambah ilmune yang ilmu robbaniyah, ilmu peparing langsung saka Allah. Nah, ini pentingnya. Jadi jawabannya ini, ilmu itu akan menjadi bahaya, bencana buatmu sampai kamu amalkan. Ketika faida amil, tapi kalau sudah diamalkan maka ilmu itu menjadi manfaat buat kamu. Makanya terjauh ini al ilmu, anak tiang niku ilmune mlebu swarga, tiangnya mlebu neraka. Tiangnya mlebu neraka. Ilmune apik ilmune. Tapi wong ini pertanggungjawaban terhadap ilmunya ini tidak ada. Dua ilmu gak dilakoni. Nah ini ilmu ini tok sing mlebu neraka, wonge sing mlebu neraka iso ngoten iki.
Alhamdulillah. Jadi ilmu sakit-sakite sepiro nggih dilakoni. Ma'azallat wa qala ngendika sapa al Habib Abdul al Haddad radhiyallahu anhu. Ma'azallat al khadra'u wala aqallatil ghabra'u. Ma'azallat orang ngiyup-ngiyupi opal khadra'u langit. Khadra'u padahal ijo ya. Kok diartani langit? Apa langit ki rada-rada ijo. Opal khadra'u langit wala aqallat lan orang ngangkat opal ghabra'u bumi. Ghabra itu artinya awalnya artinya kan debu. Opal ghabra'u bumi. Asyata kelawan luweh nemen apane hamakotan bodone miman tinimbang saking wong ya'lamu kang ngerti sapa man husna syai'in ing baguse suwi-wiji wa wa hale utaiman lahu marang syai' iku tarikun wong kang ninggal wa ya'lamu lan ngerti sapa man kubha syai'in ing olone suwi-wiji wa wa hale utaiman lahu marang syai' iku fa'ilun wong kang lakoni. Tidak ada yang dipayoni langit, yang dianu bumi, yang disonggo bumi. Ada yang lebih parah bodone, lebih parah pekoke. Hamakoh niku kumprung niku pekok. Bagi melebihi orang yang tahu kebaikan sesuatu tapi malah ditinggal, tahu jeleknya sesuatu malah dilakoni. Jadi wow, wong ngelakoni elek atau meninggalkan kebaikan dengan dasar ngerti, niku lebih parah daripada wong sing dasarnya ora ngerti, Walaupun wong, lah terus penak dadi wong bodoh ya dosa ngono lho, bodoh ya dosa, ora gelem belajar ya dosa. Tapi ketika posisinya sudah kita ngerti, tapi yo gak dilakoni, sing apik ora dilakoni, sing elek malah dilakoni. Niku jenenge bodoh-bodone wong. Ya pokok-pokoke wong. Pokok-pokoke wong sing apa yang ada di atas, di bawah langit dan di atas bumi ini tidak ada yang lebih parah pokoknya daripada orang yang ngerti lek iku apik gak dilakoni. Ngerti iku elek malah dilakoni. Jadi iku artine ya lek wong gak ngerti kan orang ngerti. Walaupun dia dosa, rono gak ngerti ki ya dosa. Tapi kan yo rada dimaklumi sih, padahal wis ngerti lho. Dilakoni. Ngerti lah kaline jeru, yo nyemplung ae udah ora iso nglangi. Dilakoni ae, pokok. Pokok lho. Gitu. Tabir sumafal, fakir sumakul. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.